Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai business environment. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Nur Fadlillah dari Prodi Akuntansi di Institut Manajemen Wiata Indonesia dengan nomor NIM 210210057. Dengan ini, saya akan memaparkan sedikit materi pada mata kuliah Business Environment, yang dimana diampuh oleh Bapak C. Gunawan, SEMM. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian lingkungan bisnis. Dalam memahami dunia bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai selak-beluknya nih. Di antaranya yaitu dalam memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, apakah itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi, yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Pandangan lain yang diungkapkan oleh Madorajev dalam bukunya Pengantar Bisnis, Salemba 4, pada tahun 2007 menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen lingkungan bisnis. Menurut para ekonom, komponen-komponen lingkungan bisnis ini diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal, yang dimana lebih ke elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, lingkungan eksternal, yang dimana mencangkup ke elemen-elemen di luar perusahaan. Yang pertama, lingkungan internal yang mencangkup ke elemen-elemen di dalam perusahaan tersebut, yaitu mencangkup 5M. Yang pertama, man, yaitu tenaga kerja. Yang kedua, money ataupun modal. Yang ketiga, material atau bahan baku. Dan yang keempat, merchandise, perlengkapan atau peralatan produksi. Dan yang terakhir yaitu method, yaitu cara kerja. Lingkungan eksternal, yaitu yang dimana lingkungan ini mencangkup ke elemen-elemen di luar perusahaan. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Dalam lingkungan mikro, terdapat 8 faktor. Yang pertama yaitu pemerintah. Yang kedua, pemegang saham atau shareholder. Yang ketiga, kreditor. Yang keempat, pesaing. Yang kelima, publik. Yang keenam, perantara. Yang ketujuh, pemasok. Dan yang kedelapan, konsumen. Kemudian, lingkungan makro. Dalam lingkungan makro ini terdapat 6 faktor yang mempengaruhi lingkungan makro. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan teknologi. Yang ketiga, lingkungan politik hukum. Dan yang keempat, lingkungan sosial kultur. Yang kelima, lingkungan global. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Setelah kita membahas mengenai pengertian lingkungan bisnis dan komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi lingkungan bisnis, kita membahas mengenai sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Dalam perubahan lingkungan bisnis ini terbagi menjadi dua, perubahan lingkungan stabil dan lingkungan dinamis. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus. Perubahan-perubahan ini terdiri dari perubahan yang stabil, yang dimana
angka perubahannya lambat, dan yang kedua yaitu perubahan dinamis, yang dimana angka perubahan lingkungannya adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu 1. Pengamatan lingkungan, yang dimana manajer meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua, menerjemahkan faktor-faktor lingkungan, yang artinya menentukan kejadian atau masalah apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer menerjemahkan masalah dan kejadian sebagai ancaman dan kesempatan. Yang ketiga yaitu menghadapi ancaman dan kesempatan, yang dimana artinya manajer melakukan suatu peta keterkaitan yang disebut cognitive maps, yaitu merangkum hubungan yang didasari oleh faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dalam berbisnis. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, teman-teman.